Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan bab 6 sub C, perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Amati gambar di bawah ini. Bagaimana? Ceritakan menurut pengalaman yang kalian ketahui. Bisa? Oke. Baru beberapa saat Indonesia merdeka, harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan di Indonesia. Perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia diantaranya 1. Perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini perjuangan-perjuangan yang dilakukan, diantaranya A. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September tahun 1945, di Surabaya terjadi insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah, putih, biru pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Berikutnya yang B, pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Pertempuran ini terjadi tanggal 15 Oktober sampai dengan 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan tentara keamanan rakyat dan para pemuda. Di Surabaya juga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran dengan datangnya Brigadir 29 dari Divisi India yang ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober, yang nantinya Brigadir Malabi terbunuh dan akhirnya menjadi pertempuran 10 November. Di pertempuran di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 45 yang membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat suatu organisasi negara, adanya HAM, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, dan juga memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang dibuncengi oleh serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Tats Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. F. Di Bandung, Lautan Api. Pada tanggal 21 November 45, sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung dikosongkan. Namun semangat juang bangsa Indonesia, maka kota Bandung dibakar. G. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali.
Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dan kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember tahun 1948 yang diawali dengan serangan terhadap kota Yogyakarta. Terakhir perang senjata dengan sistem perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat sewaktu-waktu menyerang. Di berbagai posisi tentara Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ini adalah gambaran semangat juang Jenderal Sudirman walau dalam keadaan sakit masih memimpin adanya peperangan untuk melawan Belanda. Ini adalah potret bagaimana Pangeran Jenderal Sudirman ditandu dalam melaksanakan perang gerilya. 2. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. A. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. B. Perjanjian Renville. Adapun isi Perjanjian Renville itu diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat atau RIS. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum terbentuknya RIS, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan untuk membentuk konstitusi RIS. 6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda, daerah kantong, harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. C. Konferensi Meja Bundar. Sebelum adanya konferensi KMP ini, ada perjanjian Rumroyen terlebih dahulu untuk terbentuknya perjanjian KMP. Konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda pada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. 3. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman ini terdiri dari 2 bagian. A. Ancaman dari dalam negeri, misalnya disintegrasi bangsa. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi. 3. Upaya penggantian ideologi
Pancasila. 4. Makar. 5. Potensi konflik antar golongan. Dan 6. Penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan pergaulan bebas, tawuran remaja, dan lain-lain. B. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Ancaman terhadap politik ditunjukkan dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia. Ancaman terhadap ekonomi dalam era perdagangan bebas perlu diperhatikan. Semakin bebasnya berbagai produk luar negeri yang masuk ke dalam negara Indonesia. Potensi ancaman lain adalah dalam bentuk penjaraan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti illegal logging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang. Kita bisa lihat pada potret di bawah ini, pembalakan liar, yaitu penebangan hutan-hutan yang secara tidak bertanggung jawab sehingga mengancam kelestarian hutan itu sendiri dan mengakibatkan tanah longsor. Selain itu juga ada ancaman terhadap sosial budaya. Semakin banyak orang Indonesia mengikuti budaya asing. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal nelayan asing atau juga pesawat militer negara lain. Oleh karena itu, waspadalah dan peduli terhadap lingkungan kalian semua. Demikian anak-anak pelajaran pada kali ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like untuk mengikuti kelanjutan bab-bab berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.